warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya sedikit ini? Udah kalah sambutan saya dengan sambutan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Rabb wa usabbihuka ya Rabb wa umajjiduka ya Rabb walhamdulillah wa asta'inuka ya Allah. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in birahmatih wa amma kulla syai'in biminnatih wa karamih wa khada'atil khalaiq likibriyaihi wa 'azamatihi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min ghifatihi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah. Sama-sama asyhadu an la ilaha. Kalimat yang agung ini nampak begitu singkat dan ringkas serta simpel, dan seakan kalimat ini tidak begitu besar manfaatnya. Padahal di hari kiamat kelak, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, pada bait terakhir dalam hadis yang dikatakan oleh beliau dari Anas bin Malik, pada hari itu Rasulullah akan bersujud di hadapan Allah. Aku akan memuji Allah dengan satu kalimat yang Allah ajarkan kepadaku. Setelah aku meminta semua umat dikeluarkan daripada neraka Allah, maka yang terakhir yang aku minta, ya Allah, akhrij man qala la ilaha illallah. Keluarkanlah untuk yang terakhir kali permohonanku di antara umatku yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sebesar apapun dosa yang pernah mereka perbuat. Sampai kata Allah, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalaku, salmatu, minta, maka akan yusma, akan didengar apa yang engkau minta, dan apapun yang engkau mohon akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, akhrij minha ya Allah, keluarkan dari neraka itu ya Rabb umatku yang pernah mengucapkan, walaupun cuma barang sekali selama hidupnya, ia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Bersama-sama asyhadu an la ilaha. Kalimat ini terasa kecil nampaknya dalam pandangan orang-orang yang tidak mengerti. Namun kata Rasulullah, beliau menukil dari hadis qudsi ketika beliau melafazkan la ilaha illallah hisni, man dakhala fi hisni amina min azabi. La ilaha illallah merupakan bentengku, perisaiku, kata Allah. Orang yang masuk ke dalamnya maka aku amankan dia, selamat ia daripada murkaku. Dan bukan hanya sampai di situ, bahwa kata Allah mengabarkan la ilaha illallah, Rasulullah mengabarkan man akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang sebesar apapun khilaf dan salahnya, bagaimanapun ia pernah menyekutukan Allah, jika di akhir hayatnya sempat terucap ucapan la ilaha illallah, sembari hatinya membenarkan apa yang ia ucapkan, maka kata Rasulullah, dipastikan orang itu masuk ke dalam jannah Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama asyhadu an la وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيراته بين خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب آمين يا رب. Agak takut mengaminkan karena mungkin mendengar sambutan daripada panitia menggantikan Pak Ustadz Mardatillah tadi. Doanya tadi agak ekstrim itu. Untuk ibu masih mau bertahan dulu,
Karena doanya tadi saya pun sempat kaget dari doa itu, sehingga efeknya saya mendoakan lagi tidak ada yang berani mengaminkan. Padahal doa yang saya bacakan tadi itu Masya Allah, sallallahu wasallam wa baraka alaih, sebagaimana engkau merahmati Sayyiduna Muhammad ya Rabb, sebagaimana engkau merahmati keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau merahmati sahabat Nabi Muhammad yang dipastikan masuk ke jannahmu ya Rabb. Kiranya aku meminta pada ini malam ya Allah, sesiapapun di antara yang hadir dan menjadi wasilah daripada pengajian ini ya Rabb, masukkan mereka dengan rahmat yang sama bersama Sayyiduna Muhammad. Amina ya Rabbal. Mau kata orang ketapang mau aminam. Kalau tadi tak ada bujoham kata Pak Ono kalau gitu. Baiklah yang saya muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, semoga Allah memuliakan beliau beserta Ibu, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Farhan, Insinyur Farhan, SEMSI, yang saya hormati juga keluarga besar dari Forkompinda Kabupaten Ketapang tanpa terkecuali, baik itu dari unsur militer, Polri maupun sipil, yang tidak saya sebutkan satu persatu yang mewakili institusinya serta instansinya masing-masing. Yang saya hormati Jami'ul Masyayikh wal Habaib. Inilah guru-guru kita tanpa terkecuali para masyayikh atau para habaib yang juga tak saya sebutkan satu persatu yang hadir di tengah kita pada malam hari ini. Ada Al-Habib Muhammad, ada juga Al-Kiai Abdul Rahman, Kiai Musti, Kiai Dudung beserta seluruh para kiai, wabil khusus ketua panitia yaitu Bapak Ustaz Murtadillah dan rombongan daripada Masjid Baitus Salam, keluarga besarnya, kaum muslimin dan muslimat, ibu dan bapak yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Pada ini malam memohon izin kepada para habaib dan masyayikh, kepada Bapak Wakil Bupati untuk barang sesaat, mungkin 1 jam, karena sesaat itu bahasa Arab, saat itu artinya 1 jam. Jadi orang Indonesia sebenarnya tak punya bahasa saat, tapi saat itu diadopsi dari bahasa Arab, kemudian dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, lalu kita ngaku saat itu punya kita, padahal saat itu punya orang Arab, ya kan? Kita tak pernah punya bahasa yang namanya masyarakat. Syarikah itu bahasa Arab. Kita minjam bahasa Arab untuk apa, Kiai? Untuk bisa mempersatukan bahasa bangsa kita. Kita tak punya istilah dewan perwakilan rakyat. Dewan itu bahasanya orang Arab. Kita tak punya bahasa itu. Lalu kita ngaku-ngaku kita bakukan sebagai bahasa Indonesia dalam kamus besar kita. Kita tak punya istilah rakyat. Yang punya istilah rakyat itu umat Islam di zaman Rasulullah. Maka karena kita tak punya istilah untuk menyebut rakyat, kita ngaku kita ambil bahasa Arab ru'aya, dimasukkan dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, lalu seolah-olah itu bahasa Indonesia. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di awal ini? Saya ingin mengajak kepada umat Islam untuk sadar bersama-sama bahwa Islam dan Arab tidak dapat dipisahkan, bahwa Islam dan Arab merupakan satu kesatuan. Bagaimana memisahkan mana yang lebih utama antara ayam dengan telurnya, mana yang lebih utama daripada ayah dengan seorang ibu, tak dapat dipisahkan. Karena mempelajari bahasa Arab, kata para ulama, wajib hukumnya. Kenapa? Li'anna bisababi hadhil lughah, dengan sebab bahasa inilah kita akan memahami Al-Quran. Dulu ketika kita di mondok belajar di pesantren, wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu layuhama. Kata anak-anak ngaji di Ibriti dulu, bahwa mempelajari bahasa Arab nahwu itu tidak bisa dipisahkan dengan memahami Quran. Kenapa, Kiai? Quran dan hadis itu akan dipahami secara utuh bila mana kita memahami bahasa Arab dengan baik pula. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, jaga hati-hati iman kita, jaga akidah kita, luruskan. Kenapa, Kiai? Karena dalam momen pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak sedang berperang dalam perang senjata yang besar. Kita tidak akan berperang mungkin dengan nuklir. Kita tidak mungkin untuk berperang dengan senjata-senjata canggih di abad ini. Tetapi bahwa brainwash, ghazwul fikri, bahwa program cuci otak itu
sedang berlangsung di tengah umat Islam, sehingga secara sadar atau tidak umat Islam setiap hari disuguhkan kepada tontonan-tontonan yang sifatnya bukan menjadi tuntunan. Bahkan banyak ulama-ulama yang datang ke panggung-panggung tidak lagi menjadi tuntunan. Setiap orang yang datang justru berkata, kami pengen nonton macam mana ceramahnya, pengen nonton katanya. Kalau sudah ulama mulai jadi tontonan, maka pada akhirnya tontonan akan menjadi tuntunan. Kenapa Kiai? Saya sampaikan di Gresik, di Surabaya, di Jawa Timur, di Jakarta, Banten, Sumatera, Padang, Agam, di mana saya ceramah, saya sampaikan karena banyak ulama tidak lagi menyampaikan kalimatul haq di atas panggung, dijadikan ajang untuk tertawa, untuk manuver politik, untuk memuja para penguasa, sehingga pada saat bersamaan umat Islam kehilangan ruh untuk memahami agamanya secara utuh. Pada ini malam saya lewat panggung yang mulia ini mengajak kepada kita bersama untuk mengaji dengan sesama, insya-Allah. Semoga satu saat atau satu jam ini membawa kita semakin bernilai di mata Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Kiai, ini malam apa istimewanya? Sampai-sampai ribuan orang kita datangkan. Pak Ustadz Mardatillah menyiapkan dana mungkin puluhan ratusan juta untuk mengadakan ini acara. Kami melakukan sumbangsih Kiai, moral maupun materi, dengan berbagai macam support yang kami bisa. Ada yang datang menyiapkan makanan Kiai, sejak saya datang tadi ada yang menyiapkan anggur, ada yang menyiapkan apel, ada yang menyiapkan jeruk dan macam-macam makanan di dalam sana. Sudah barang tentu kata Rasulullah, kelak ia akan datang, jangan pernah khawatir, dia akan menjadi saksi engkau pernah azzama maulidi, mengagungkan hari lahirku kata Rasulullah. Dia akan memberatkan timbanganmu di hadapan pengadilan Allah. Amin ya rabbal. Ada yang datang menyiapkan tenda, ini saya hitung-hitung tenda tak kurang dari 7-8 tenda, ya kan? Atau mungkin 10 gawang ini tenda. Mungkin kalau biasa sewa untuk pengantin 1 gawang 500.000, untuk pengajian mungkin dia kasih cuma 200.000, mungkin juga gratis. Alhamdulillah. Ini cara tukang tenda untuk memberikan, memuliakan kehadiran Rasulullah. Anak-anak datang, pejabat datang. Kiai, apa istimewanya? Ibu, kita lihat yang pertama. Seorang yang kita sebut dengan sebutan ismuhu Ahmad fis sama wa Muhammadun fid dunya. Di langit Allah menyebutnya dengan sebutan Ahmad sebelum ia lahir ke muka bumi. Para nabi-nabi terdahulu menyebut namanya. Musa menyebutnya, ya Bani Israel, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, mengapa engkau menyakiti dan mengingkari aku? Aku ini satu di antara sekian banyak Rasul. Kelak setelah aku tiada, akan ada Nabi yang akan meneruskan risalah ini. Isa bin Maryam berkata, Ja'a min ba'di ismuhu Ahmad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Isa bin Maryam, setelah aku meninggal dunia nanti, maka kelak akan datang setelah aku tiada seorang Nabi yang ismuhu Ahmad. Semua Bani Israel, dari karangan para pandita atau pendeta, para rahib, para bahair atau rahib, seorang tokoh agama, semua menanti orang yang bernama Ahmad itu. Tiba pada 12 Rabiul Awal, terpaut kurang lebih 500 tahun, karena sang Nabi dilahirkan 571 Masehi, berarti kurang lebih, kalau saudara Nasrani kita mencatat Mesiah atau Al-Masih dengan kelahiran Isa bin Maryam, maka kelahiran itu kurang lebih 500 tahun setelah itu baru lahirlah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin saya gambarkan Kiai? Ada masa fatratul nubuwah, masa kekosongan kenabian yang begitu panjang. Apa hebatnya itu Nabi yang kita peringati ini malam Kiai? Yang pertama, Ibu, kita lihat dulu perkara ghaib, nanti baru yang konkret. Ini perkara abstrak, iman saja yang dapat membenarkannya. Yang mana Kiai? Yang pertama, dalam sirah dikabarkan, fahtazan arsyun turaban wastibsyara wazdadal kursiyyu khaybatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara dajjalil malaikatu taklilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha. Ihtazzal arsyu turba wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara. Ini perkara gaib yang tidak dapat dibuktikan, tetapi Allah mengajarkan kita untuk mengimaninya. Kita baru bahas hal yang hal-hal yang gaib atau hal yang tidak tampak. Nanti kita bahas yang konkret setelah itu. Ihtazzal arsy, berguncang arsy dan kursi Allah. Kiai, aras itu dimaknai apa menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya ingin meluruskan yang pertama. Kursi menurut orang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa memahaminya? Saya ingin meluruskan pemahaman Mujassimah yang sering diklaim oleh orang-orang yang kafir bid'ah yang memahami bahwa aras Allah itu singgasana seperti singgasananya para raja, kursi itu seperti kursi tempat duduk kita pada malam ini, sehingga Allah butuh tempat duduk, padahal Allah dalam sifat wajibnya tidak membutuhkan apapun. Bahkan yang dimaksud aras dan kursi Allah sesuai dengan apa yang ada pada pengetahuan Allah subhanahu. Jadi ketika membaca ayat kursi, bukan dalam bayangan kita kursi seperti ini, singgasana seperti singgasananya Angling Dharma Pak Yai, bukan, sesuai dengan pengetahuan Allah subhanahu. Malaikat terkejut ketika sang bayi kecil ini akan lahir. Wazdadal kursiyu haibah wa waqara. Kenapa Kiai? Untuk memuliakan lahirnya sang Nabi ini. Wamtala'atis samawatu anwar. Kalau tadi perkara abstrak yang tak tampak, maka yang konkret yang tampak. Imtala'atis samawat anwar. Pengakuan ini bukan dikatakan diakui oleh orang Islam saja. Para ahlus sirah, para pendeta, para biarawati, orang-orang pakar agama dari agama manapun melihat pada itu malam imtara'atis samawat anwaro, langit bermandikan cahaya. Kenapa Kiai? Karena menyambut datangnya Sayyidul Mursalin, Khatimul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Imtala'atis samawat. Ini tidak terbantahkan. Semua ahlus sirah mengatakan ini. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad begitu istimewa dan ini telah terbukti. Yang kedua Kiai, wa tajadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Ini perkara gaib. Kita masuk kepada perkara yang konkret. Apa itu Kiai? ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. Ketika hamil itu sudah berat, Muhammad akan dilahirkan sang Nabi itu, Sayyidina Muhammad. Ketika keluar, lam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhri. Tidak ada setetes darah pun yang keluar mengikuti kelahiran sang Nabi Agung Muhammad sallallahu. Ada orang dalung yang kalau lahir tak berdarah. Ibu, ada tak? Tak ada. Pak Kiai, itu setiap bayi Pak Kiai keluar pecah dulu ketubannya, bini sambil berteran. Ya kan, kata dukun beranak jangan berteran macam nam, kelak leher kau bengkak berteran tu ke perut betul bu? Kalau saya tak tanya bapak ini, karena kalau yang ini ditanya betul tak tahu, dia tahu buat dari situ selesai juga. Tugas dia buat, setelah itu tugas pura-pura bingung sama dia lagi. Ya kan, yang tahu bab lahir itu ya ibu-ibu. Ketika lahir Kiai, keluar kepala, pintu 3 kata bidan, sebentar lagi 3 jam lagi keluar, tinggal pintu sikit lagi, tak lama keluar kepala. Ada yang kepala dulu tiba-tiba keluar, ya kan, ada juga yang keluar ternyata pantatnya dulu ditarik, di kepala itu atau buritnya yang keluar. Biasanya kata orang Melayu, kalau pantatnya dulu keluar maka itu anak degil nantinya. Jadi kalau dapat laki degil, berarti itu dulu pantatnya keluar dulu gitu. Pak Kiai, ada pula kakinya yang keluar dulu Pak Kiai. Ini bercandanya saja. Pak Kiai, apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, lam tazal ummuhu taraw'an wa min fakhr. Tak ada darah
yang keluar. Apa istimewanya Kiai? Ini sudah istimewa. Belum selesai sampai di situ. من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا. Ketika keluar tak normal seperti anak kita yang baru dilahirkan. Kalau anak kita lahir dalam keadaan menangis, ia lahir dalam keadaan sajidan, bersujud syakiran, seperti ia sedang bersyukur pada Allah. Hamidan ka'annahul badar, bahkan kata ahlu sirah ka'annahul badar, ia lahir seperti bulan, bukan bulan biasa. Nanti ada yang membantah, kalau bulan Pak Kiai berarti belum jaminan dia bercahaya, karena bulan pada malam tanggal 1, tanggal 2, 3 itu kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Tetapi ketika kita meneliti badar fi tamami, bulan pada malam sempurnanya, maka pahamlah kita Muhammad dikatakan sebagai anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, ini istimewanya. Lalu bagi kami yang mengistimewakan kita cerita lahirnya, lalu kita ambil hikmah. Kalau kita bercerita terlalu panjang bisa 3-4 jam. Ini kita ringkas lahirnya dulu. Apa istimewanya kami yang membawa dodol tutul jam turun? Bersenyambi tutul, bersagebai kocor, bersagebai ringgu buru. Lek contoh yang jauh, kalau niki lembet buah, damal kue, damal mendut, niki kagem nopo Pak Yai contoh yang jauh. Kami datang tadi itu macam-macam membawa apa guna? Bapak ingat suatu ketika dalam hadis yang sahih dikabarkan bahwa jangankan mereka yang menghidupkan sunnah Nabi yang berat-berat, bahkan mereka seperti Abu Lahab. Bapak ingat kisah Abu Lahab, orang yang diabadikan namanya dalam Quran bukan orang yang selamat, orang yang pasti celah. Apa kata Quran? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa kata Allah? Celaka Abu Lahab itu. Namun kita ingat kisah kata Rasulullah. Suatu ketika Abu Lahab bertemu dengan Hamzah dalam keadaan tidur. Ketika dalam keadaan tidur ia bermimpi melihat Abu Lahab pada saat itu, yang namanya tidak lain adalah Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, ngetopnya Abu. Biasa orang itu kan punya nama macam-macam, ada aliasnya. Nama aslinya Abdul Uzza. Aslinya ngetopnya Abu Lahab. Baru tahu malam tu kami nama Tuan Abdul Uzza. Pak Kiai, apa kata Hamzah? Pada malam itu aku bermimpi melihat seorang sedang dibakar dalam neraka. Aku bertanya, bagaimana keadaan halun nar, keadaan neraka ini? Maka seorang itu berkata, panasnya neraka tak dapat digambarkan dan dibandingkan dengan bara api yang terbesar yang ada di dunia. Tetapi kata beliau, aku heran setiap datang malam Isnin, kata Syekh Al-Maqdisi, aku melihat api neraka itu menjauh dan menjadi dingin di hadapanku setiap datang malam Isnin. Mengapa? Karena pada malam itu, kata Abu Lahab, Abdul Uzza berkata, aku pernah senang, satu kali saja senangku. Kapan? Ketika saudara perempuanku atau iparku ditinggal mati oleh suaminya Abdullah, yaitu Abdullah. Saat meninggal, maka aku berkata kepada pembantuku, ya Suwaibah, pergilah engkau ke rumah adik iparku yang bernama Aminah. Nanti kalau ia melahirkan, segera lapor kepadaku. Suwaibah pergi
melihat istrinya Abdullah yaitu Aminah ibunda Nabi. Ketika tak lama kemudian lahir, Suwaibah pulang ke rumah berkata, wahai tuanku, majikanku, ipar tuan telah melahirkan. Laki apa perempuan? Laki-laki. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka ia pun berlari, kemudian ia menggendong Nabi Muhammad dalam keadaan senang, menggendong Nabi Muhammad. Satu kali itu ia senang pada malam Isnin 12 Rabiul Awal. Maka sampai hari kiamat ketika ia masuk neraka, maka Allah matikan dan padamkan api neraka dalam keadaan menghormati Abu Lahab yang pernah senang kepada lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi hadza ma'a kafir. Ini orang kafir, kata Syekh Al-Maqdisi. Fa kaifa bi dhammil ladzi tulahum? Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Kalau yang cuma senang malam Senin satu kali saja, api neraka dipadamkan setiap malam Senin. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman ini, kata Syekh Al-Maqdisi ketika menjelaskan hadis ini? Bi ahmadan masruran wa mata muwahhida, yang bukan hanya hari Senin dia senang, tetapi ia bersenang sepanjang hari kepada Nabi Muhammad dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, baiklah, kita sesi pertama sudah kita lewati. Kita masuk kepada sesi pertama ini dengan kesimpulan. Apa yang ingin saya sampaikan, Kiai? Pertama, kesimpulannya ialah beruntunglah orang-orang yang telah Allah pilih yang hadir pada malam hari ini. Untung apa, Kiai? Karena kita termasuk satu di antara yang berbahagia dengan hadirnya, lahirnya Sayyiduna Muhammad. Semoga sebagaimana Allah memadamkan panasnya bara neraka pada Abu Lahab, semoga hal yang sama diberikan Allah jauh lebih baik kepada kita-kita yang setiap saat memuja dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad dengan bersalawat kepada beliau. Mari kita isi sesi pertama ini dengan membaca salawat kepada Rasul. Allahumma salli wa sayyidina Allahumma